Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini, mari kita berkenalan dengan Adobe Photoshop. Sebelum kita memulai pertemuan pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi mas-mas dan mbak-mbak semuanya. Photoshop adalah software yang digunakan untuk memodifikasi gambar atau foto secara profesional, baik meliputi modifikasi objek yang sederhana maupun yang sulit sekalipun. Photoshop merupakan salah satu software yang berguna untuk mengolah gambar berbasis bitmap, yang mempunyai tools dan efek yang lengkap sehingga dapat menghasilkan gambar atau foto yang berkualitas tinggi. Kelengkapan fitur yang ada di dalam Photoshop yang akhirnya membuat software ini banyak digunakan oleh desainer grafis profesional. Dan mungkin juga saat ini masih belum ada software desain grafis lain yang bisa menyamai kelengkapan fitur yang ada di Adobe Photoshop. Photoshop banyak digunakan untuk kepentingan retouching atau menyempurnakan foto, memanipulasi gambar, desain grafis, mampu untuk pembuatan halaman website. Langsung saja, untuk membuka aplikasi Adobe Photoshop, kita bisa mengaksesnya di Start menu, mengklik tombol Start menu, kemudian kita pilih Adobe Photoshop. Adobe Photoshop yang saya gunakan adalah versi Adobe Photoshop CS6. Jika mas-mas dan mbak-mbak semuanya memiliki Adobe Photoshop versi lain, boleh saja untuk dibuka. Secara konsep, apa yang kita pelajari memiliki kesamaan pada versi-versi yang lainnya. Oke, setelah kita cari aplikasi Adobe Photoshop-nya, lalu kita klik. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Adobe Photoshop. Di sini terdapat beberapa tampilan yang ada di dalam Adobe Photoshop. Yang pertama, ada menu bar, kemudian ada toolbox, kemudian ada canvas, dan window palette. Menu bar adalah menu pull-down yang berisi perintah-perintah dalam software Adobe Photoshop seperti menu file, edit, image, layer, type, select, filter, view, window, dan help. Dan yang kedua, ada toolbox. Toolbox adalah alat-alat yang digunakan untuk memodifikasi image, gambar, ataupun foto. Alat-alat ini juga dikelompokkan menurut jenisnya. Kemudian ada canvas, di mana canvas adalah bidang yang digunakan sebagai tempat untuk meletakkan image. Biasanya, ukuran kanvas akan sama dengan ukuran image, tetapi dalam Photoshop kita dapat merubah ukuran kanvas dan image sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita memunculkan kanvas baru, biasanya ada 3 pilihan, yaitu kanvas yang putih, berwarna, dan transparan. Kemudian selanjutnya pada tampilan Adobe Photoshop ada window palette. Window palette ini adalah window yang berguna untuk memilih atau mengatur
berbagai parameter pada saat menyunting image dalam Adobe Photoshop. Untuk menampilkan window palette, dapat kita lakukan dengan cara memilih menu window, kemudian pilih palette yang akan dimunculkan. Langsung saja, kita akan membahas fungsi yang ada pada tool-tool di software Adobe Photoshop. Yang pertama, ada fungsi Move Tool. Fungsi Move Tool pada Adobe Photoshop adalah untuk memindahkan tata letak dari sebuah objek. Jika Anda tidak dapat memindahkan objek-objek yang ingin Anda pindahkan, maka Anda dapat mengklik Move Tool atau dengan keyboard yaitu tombol V. Yang kedua, ada fungsi Rectangle Marquee Tool. Pada bagian bawah Move Tool, yang terlihat gambar garis-garis berbentuk kotak, itulah yang disebut dengan Rectangle Marquee Tool. Fungsi tool yang satu ini juga cukup penting dalam Adobe Photoshop. Tool ini dapat berfungsi menyeleksi bagian-bagian yang ingin kita copy ataupun kita hapus dalam bentuk kotak dan lingkaran. Lalu, kemudian ada fungsi Lasso Tool. Lasso Tools atau dapat digunakan dengan tombol keyboard L. Fungsi ini adalah menyeleksi objek yang kita inginkan dan berbentuk bebas sesuai dengan gerakan mouse. Sebenarnya, terdapat 3 bagian Lasso Tools, yaitu Polygonal dan Magnetic Lasso Tools, namun fungsinya hampir mirip dengan fungsi Lasso Tools itu sendiri. Kemudian ada fungsi Magic Wand Tool. Tools ini merupakan tools yang cukup penting dalam tutorial. Fungsi Magic Wand Tool sendiri adalah menyeleksi secara otomatis pixel yang sama. Jadi, contoh cara menggunakan Magic Wand Tool adalah ketika Anda memiliki foto dengan pixel dan warna yang sama, lalu Anda ingin menghapus bagian itu, Anda dapat mengklik bagian tersebut dengan Magic Wand Tools, dan setelah itu, terseleksi tekan tombol Del yang ada pada keyboard. Tools ini juga dapat Anda gunakan dengan perintah keyboard tombol W. Kemudian selanjutnya ada Quick Selection Tool. Tools ini sebenarnya fungsinya hampir mirip dengan Magic Wand Tools. Namun, yang membedakan adalah Quick Magic Selection. Menyeleksi dengan cepat tanpa memikirkan pixel dan warna yang ada pada gambar. Jadi, tools ini menyeleksi sesuai dengan gerakan mouse. Kedua tools ini dapat dikatakan berguna dan berperan penting pembelajaran Adobe Photoshop. Kemudian ada Crop. Dalam Crop terdapat submenu yaitu Crop, Perspective Crop, Slice Tool, Slice Select Tools. Fungsi Crop dalam software Adobe Photoshop adalah untuk memotong dari bagian foto. Tools ini sangat berguna untuk keperluan editing sebuah fotografi. Kemudian selanjutnya ada Eyedropper Tools. Fungsi eyedropper dalam Photoshop adalah untuk mengambil sampel warna yang ada pada gambar. Tools ini dapat kita gunakan untuk menyamakan tekstur warna yang berbeda. Cara menggunakan eyedropper tools adalah dengan cara klik bagian yang ingin kita ambil sampel warnanya, lalu menerapkan ke objek yang ingin kita ganti warnanya. Selanjutnya ada Content Aware Move Tool. Fungsi tools Content Aware Move Tools dapat
Fungsi Tools Content Aware Move Tool dalam cara menggunakan Adobe Photoshop adalah untuk memindahkan objek ke bagian lain secara otomatis, lalu menyesuaikan daerah objek tersebut dengan objek yang ada pada sekitarnya. Tools ini adalah tools terbaru yang ada di Photoshop CS6. Kemudian, selanjutnya adalah Spot Healing Brush Tool. Tools ini dapat berfungsi dengan cara menghilangkan bagian yang kita inginkan dan menyesuaikan warna yang ada di sekitaran objek. Tools ini juga dapat digunakan sebagai tools penghilang jerawat, permukaan warna kulit wajah yang tidak merata, dan objek-objek cacat lainnya. Sebenarnya, pada bagian ini terdapat menu lain berupa Healing Brush Tools, Patch Tools, dan Red Eye Tools. Namun, pada kesempatan kali ini kita menjelaskan fungsi dari Spot Healing Tools. Kemudian ada Brush Tools. Brush Tools berfungsi untuk memberi efek olesan kuas. Sebenarnya, tools ini dapat terbilang multifungsi dan berperan penting dalam editing foto maupun gambar yang ada di Adobe Photoshop. Kemudian ada Pencil Tools. Tools ini berfungsi untuk memberi efek goresan pensil pada objek yang ingin kita edit. Kemudian ada Color Replacement Tools. Fungsi Tools Replacement Tools adalah untuk mengganti warna pada objek yang sedang kita edit. Kemudian ada Mixer Brush Tools. Fungsi Mixer Brush Tools sebenarnya adalah gabungan dari perpaduan warna dan efek polesan objek. Jadi, tools ini dapat dibilang gabungan antara Tools Replacement dan Tools Brush. Kemudian ada Clone Stamp Tool. Fungsi dari Clone Stamp Tool dalam proses pembelajaran Adobe Photoshop untuk pemula adalah sebagai alat yang berperan untuk mengganti bagian-bagian cacat yang ada pada foto dengan bagian-bagian foto yang kita inginkan ataupun memanipulasi objek. Cara menggunakan Clone Stamp adalah dengan cara menekan tombol Alt dan klik kanan pada bagian yang ingin kita gunakan. Dengan tools ini dapat memanipulasi sebuah batu, awan, burung, dan objek-objek lain yang terlihat. Kemudian selanjutnya ada Pattern Stamp Tool. Tools ini berfungsi sebagai pengganda corak yang ada di suatu objek. Kemudian ada History Brush Tools, di mana fungsi dari History Brush Tools ini adalah dengan membuat polesan kuas dengan gabungan perintah terakhir dari brush. Selanjutnya ada Art History Brush Tools. Fungsi dari tools ini sebenarnya hampir sama dengan tools yang di atas. Namun, tools ini dapat digunakan dengan lebih bervariasi dan berseni, yang sesuai dengan namanya, Art. Kemudian ada Eraser Tools, di mana fungsi dari Eraser Tools ini adalah menghapus bagian dari objek yang kita inginkan. Lalu ada Background Eraser Tools. Fungsi dari Background Eraser Tools sebenarnya hampir sama, namun Background Eraser Tools hanya dikhususkan untuk menghapus background yang ada pada gambar maupun foto. Selanjutnya ada Magic Eraser Tools, di mana fungsinya adalah dapat menghapus objek pada gambar yang terlihat ramai. Kemudian selanjutnya ada Gradient Tools. Dalam Gradient Tools terdapat beberapa submenu, di antaranya adalah Pen Bucket Tools dan Material Drop Tools. Fungsi ini adalah memberikan warna dengan gradasi tertentu.
Selanjutnya adalah Pen Tools. Tools ini adalah tools yang paling penting dan sering kita gunakan untuk mengedit foto dengan menggunakan aplikasi software Adobe Photoshop. Fungsi Pen Tools ini adalah menyeleksi bagian-bagian yang kita ingin edit, baik menambah kontras, menambah cahaya, memberi beberapa efek, dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian ada Text Tool. Tools ini berfungsi untuk memberikan teks ke objek yang ingin kita beri teks. Tools ini sangat berguna untuk keperluan membuat sebuah banner, spanduk, dan keperluan lain untuk mengedit foto dengan menggunakan aplikasi software Adobe Photoshop. Selanjutnya ada Shape Tools. Shape Tools ini memiliki sub-sub menu berupa Rectangle Tools, Rounded Tools, Ellipse Tools, Polygon Tools, dan Line Tools. Meskipun namanya berbeda-beda, fungsi inti dari tools ini adalah membuat objek berbentuk seperti gambar yang disediakan. Contohnya, Rectangle Tools berfungsi untuk membuat objek yang berbentuk kotak. Nah, setelah memahami beberapa manfaat dan kegunaan dari tools yang ada dalam Adobe Photoshop, Anda dapat mencoba mempraktekannya. Dalam tahap dasar, untuk belajar Adobe Photoshop, untuk pemula, hal yang harus Anda lakukan adalah mengulang dan mengulang, agar lama-kelamaan Anda dapat mengetahui kegunaan dari tools yang saya berikan di atas. Untuk membuat kanvas baru, kita bisa klik menu File, kemudian klik New, lalu kita bisa mengedit nama, kemudian memilih preset yang akan kita gunakan sebagai ukuran, lalu pilih size untuk memilih ukuran. Setelah itu, kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan awal dari kanvas yang kita punya. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk memberikan teks pada kanvas yang kita miliki dengan cara klik Text Tools, lalu kemudian klik pada area kanvas. Ketikkan teks yang akan kita inginkan. Kita bisa mengatur size, fontnya, kemudian kita bisa sesuaikan. Untuk membuat teks berada di tengah-tengah kanvas, maka kita bisa klik layer teks, kemudian tahan untuk menseleksi juga layer background. Kemudian kita bisa pada pengaturan Alignment Horizontal Center dan Alignment Vertical Center. Maka hasilnya akan seperti ini, berada di tengah-tengah kanvas. Untuk membuat background layar pada kanvas menjadi transparan, kita bisa klik pada Indicate Layer Visibility dari background tersebut, sehingga tanda mata pada layer background tidak aktif. Maka background kanvas akan transparan. Lalu kita bisa mengatur teks dengan cara klik kanan, kemudian pilih Blending Option. Di situ terdapat beberapa pilihan efek yang diberikan oleh Adobe Photoshop untuk mengatur efek pada tulisan yang kita inginkan. Setelah kita mengatur efek pada tulisan sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa klik OK untuk melihat hasilnya.
Kemudian kita bisa save area kerja kita dengan mengakses menu File, kemudian pilih Save. Lalu ketikkan file name, lalu kemudian pastikan format Photoshop-nya itu pada format PSD atau PDD agar kita bisa buka kembali file tersebut di lain kesempatan. Lalu klik Save. Pada pertemuan kali ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bisa mas-mas dan mbak-mbak semuanya untuk explore sendiri terlebih dahulu untuk efek-efek teks selanjutnya yang diberikan di blending option pada teks tersebut. Cukup sekian. Apabila banyak kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.